Bu Indah, terima kasih untuk waktunya, Bu. Sama-sama, terima kasih. Bu, saya ingin mengupdate apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden dalam Sarasehan Ekonomi 2025. Di situ Presiden tegas menerima masukan dari Presiden KSPI untuk membentuk Satgas PHK. Sejauh ini sudah sampai mana, Bu? Sebagaimana arahan Pak Presiden Pak Prabowo Subianto, kami langsung menindaklanjuti sesuai arahan Bapak Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli. Kemarin kami sudah melaksanakan rapat-rapat intensif, bahkan dengan eselon 1, beberapa eselon 1 di kantor Kemenko Perekonomian. Jadi konsepnya sudah kami siapkan, ya tentu berkembang, berproses, sedang dicek oleh Pak Menteri. Oke, bahwa ada sejumlah pihak yang kemudian dilibatkan. Presiden menyebutkan baik itu dari pemerintah, kemudian juga kalangan buruh, akademisi, bahkan hingga pihak dari BPJS. Nanti tugas pokok dan fungsi dari Satgas PHK ini akan seperti apa konsepnya? Iya, betul. Jadi Satgas PHK ini, Mas Dipo, nanti tidak hanya pemerintah yang terlibat, tapi stakeholders utama terlibat. Akademisi, ya, serikat pekerja, pengusaha, akan kita libatkan. Jadi konsepnya kita maksimalkan peran dari masing-masing pihak untuk dapat benar-benar memitigasi PHK, kemudian menangani, dan juga sampai pasca PHK itu sendiri. Kalau kita melihat angka ataupun jumlah PHK, Bu Indah, dari tahun ke tahun ini memang menjadi tantangan tersendiri karena jumlahnya terus meningkat. Dari tahun 2022, 2023, bahkan 2024 menyentuh lebih dari 77.000 pekerja kita yang di PHK. Apakah kemudian setidaknya Satgas PHK ini akan menahan jumlah karyawan kita yang di PHK ini akan ditahan dan mungkin insya Allah akan lebih sedikit daripada tahun lalu di tahun 2025 ini? Mudah-mudahan begitu, karena yang kami sedang siapkan, Satgas ini tidak hanya menangani ketika PHK sedang terjadi, tapi dari sebelum terjadi PHK, kita juga cantumkan dalam uraian tugas Satgas PHK ini. Artinya kita terlibat dalam memitigasi mana perusahaan-perusahaan atau bisnis yang sepertinya katakanlah sedang kondisi tidak baik, nyaris PHK dan sebagainya, maka kita gandeng stakeholder, serikat pekerja, pengusaha untuk memastikan kalau bisa tidak PHK. Kalau kita tarik ke belakang, Bu, banyak pekerja kita yang kemudian sudah di PHK tetapi belum mendapatkan haknya. Ini juga yang akan dikawal? Iya, betul. Makanya ide ini sangat bagus ya. Jadi dengan adanya Satgas yang terdiri dari tim gabungan, maka bisa kita kawal nih hak-hak dan kewajiban para pihak yang biasanya selama ini katakan misalnya lupa, bahasa halus saya lupa ya, atau ingkar, bisa kita ingatkan dari awal untuk memenuhi sesuai dengan peraturan dan juga sesuai kesanggupan perusahaan. Kenapa hal ini juga saya tanyakan, Bu Indah? Karena beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mewawancarai, Bu, salah satu pekerja kita yang kemudian dikenakan PHK di tahun 2020, tetapi sampai dengan saat ini haknya itu belum diberikan. Kalau berkaca pada undang-undang yang berlaku, apakah Kementerian Ketenagakerjaan ini bisa memberikan sanksi, Bu, bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya? Bisa diberikan sanksi. Jadi PHK itu kalau sesuai aturan kan memang harus diumumkan terlebih dahulu nih, kemudian kepada para pekerja, lalu terjadi kesepakatan, ya kesepakatan dalam arti misalnya jika memang situasi tidak memungkinkan lagi bisnis berlanjut, maka kedua belah pihak harus sepakat PHK, kemudian menjadi suatu keputusan, artinya kemudian apa saja hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Saya ingin izin untuk menanyakan soal ex pekerja Sritex, Bu. Karena kita tahu juga bahwa PHK yang kemudian terjadi di Raja perusahaan tekstil Asia Tenggara ini begitu menyita perhatian, bahkan Presiden Prabowo sendiri juga sudah turun tangan. Dan informasi yang kami dapatkan juga para pekerja ini belum mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, Bu. Karena pada saat itu ada wacana bahwa 2 minggu setelah PHK akan bekerja, tapi sampai dengan saat ini belum ada. Dan juga ada tanda tangan kontrak yang sebenarnya sudah dilakukan, informasi yang kami dapatkan. Sejauh ini update-nya sudah sampai mana? Saya koreksi, sebenarnya tidak pernah dijanjikan 2 minggu setelah PHK. Yang ada wacana terakhir adalah setelah Lebaran, setelah libur ya. Maka akan bekerja kembali sebagian ya, belum seluruh. Betul bahwa pertengahan Ramadan ya, kalau saya lupa tanggalnya, sudah tanda tangan kontrak baru dengan calon penyewa. Jadi saat ini pihak penyewa dan kurator sedang menyelesaikan administrasinya. Nanti kalau itu sudah selesai, maka mereka akan bekerjakan kembali. Artinya proses administrasi sudah berjalan? Sedang berjalan. Saya sendiri kemarin baru memonitor, prosesnya sedang berjalan. Termasuk juga untuk kemudian pembayaran pesangon
Kalau THR pesangon itu kan kurator mengatakan nanti setelah selesai penyelesaian penjualan aset, dan itu wewenang kurator. Kami pemerintah atau Kemnaker dalam hal ini tidak bisa ikut campur karena itu sudah wewenang kurator. Apakah ke depan juga akan diproyeksikan Satgas PHK ini menciptakan lapangan kerja? Ya, insya Allah ya, karena ini juga yang masih menjadi diskusi. Konsepnya memang tidak hanya ketika PHK terjadi. Nah, nanti kita tunggu apakah ini semua diizinkan oleh Bapak Presiden. Tapi cakupannya dari mulai sebelum proses penanganan PHK dan juga pasca PHK. Saya sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, terima kasih untuk waktunya, Bu. Bu, kita tahu bahwa sejak tahun lalu ekonomi kita itu dalam kondisi yang dipenuhi dengan tantangan. Begitupun halnya di tahun 2025, meskipun baru memasuki periode awal, tantangannya juga tidak bisa dikatakan ringan. Apa tantangan yang harus diantisipasi oleh para pengusaha kita? Iya, jadi memang kalau kita lihat dari tahun lalu sudah, kalau dilihat situasi globalnya juga sudah kurang baik ya. Sebenarnya lebih penuh ketidakpastian. Paling menarik kalau melihat faktor Ramadan ini, karena biasanya Ramadan itu peningkatannya tuh sangat signifikan. Kenaikan tetap ada, tapi dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini kalau kita lihat kenaikan di dalam Ramadan itu nggak setinggi biasanya. Dan itu memang kelihatan ya, baik itu di sektor retail, ya sektor-sektor perhotelan, transportasi dan lain, itu semua kelihatan bahwa Ramadan ini tidak bisa memberikan boost seperti biasanya. Dan ini mungkin pengaruhnya memang ada kaitan dengan daya beli. Oke, ada juga fenomena yang tentu tidak bisa tidak kita bahas, yaitu tarif Trump. Memang betul pada akhirnya Donald Trump ini juga dalam tanda kutip seperti menahan untuk kemudian memberlakukan tarif resiprokal. Tetapi sudahkah ada dampaknya dari kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya oleh Donald Trump secara psikologis mungkin kepada para pengusaha kita? Memang kalau kita lihat situasi industri padat karya kita, terutama tekstil garment ini kan sudah terkena. Ini kita nggak ada kaitan sama tarif Trump saja, dia sudah terkena, ya kan? Kan kalau kita udah lihat PHK yang terjadi, PHK banyak yang terjadi itu kan lebih dari sektor tekstil garment itu terutama. Jadi padat karya ini. Ditambah dengan apa yang terjadi baru saja, itu yang namanya Liberation Day, April 2nd, kemudian memberikan tarif reciprocal tarif yang cukup tinggi ke banyak negara. Nah, itu kemudian kena dong kepada eksportir. Nah, kalau kita lihat eksportirnya Indonesia ini siapa yang ke Amerika, ya kan? Kan kita lihat nih, tekstil garment memang salah satu yang paling besar, 61% loh bangsa pasarnya di Amerika. Kemudian ada alas sepatu, juga ada tentu saja permesinan elektronik, itu komponen elektronik itu semua juga kena. Terus udang. Di sini yang eksportir yang terkena ini juga yang sekarang ini di Indonesia juga sedang masalah nih, industri padat karya kita. Nah, ini yang makanya faktornya kemudian menambah tekanan yang sudah ada. Bu Sinta juga sebelumnya sudah mengatakan, Bu, ya, dalam Sarasehan Ekonomi Nasional bahwa sudah berkoordinasi dengan importir di Amerika Serikat. Sejauh ini yang paling baru koordinasinya hasilnya apa, Bu? Ya, jadi setelah kami juga sudah banyak berkonsultasi dengan pemerintah ya. Jadi memang kalau kita lihat salah satu upaya untuk bisa kita kan mesti negosiasi, ya kan? Pemerintah sudah mengambil sikap juga dan kami setuju banget untuk tidak melakukan retaliasi. Kalau defisit itu kan berarti kita harus meningkatkan import kita dari Amerika. Nah, apa nih produk yang kita bisa import dari Amerika tapi tidak mengganggu pasar dalam negeri kita, ya kan? Nah, disitulah kemudian kita mengidentifikasi yang namanya oil and gas. Tapi kan oil and gas itu lebih ranahnya BUMN kan, Pertamina. Jadi kita nggak mau terlalu campur lah di situ. Nah, kemudian kita lihat juga gandum, ya, kita lihat juga kedelai, ya kan? Kita melihat bahwa kapas ini satu yang menarik. Karena kalau kapas ini sekarang ini dia masih baru 17%-an dari Amerika dan dia bisa naikin sampai ke 50%. Kami sudah sampaikan juga kepada pemerintah untuk berhati-hati karena Indonesia juga memang market yang besar. Jangan sampai kemudian kita didumping produk-produk yang nggak bisa ke Amerika
ya kan, didumping semua ke Indonesia. Kita harus siap dengan apa? Dengan mekanisme anti dumpingnya, safeguardnya, gitu kan. Ini semua mesti kita siapkan gitu. Oke, ketidakpastian ekonomi ini kalau kita lihat secara lebih luas tidak hanya terkena kepada pelaku usaha sebenarnya. Ada ancaman juga pemutusan hubungan kerja yang sudah disampaikan oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah Presiden KSPI. Apakah Bu Sinta juga mengamini bahwa ketidakpastian ini juga membuka peluang PHK yang kemudian terjadi di kemudian hari? Ya, jadi kalau kita lihat PHK itu kan sebenarnya sekarang sudah terjadi, with or without Trump. Itu udah terjadi dengan kondisi industri padat karya, terutama tekstil. Kalau memang penuh dengan ketidakpastian, kemudian ada tarif Trump dan lain-lain, ya memang membuka kemungkinan bahwa bisa saja PHK itu bertambah. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan untuk jangan sampai PHK itu bisa terus bertambah gitu kan? Nah, ini yang mungkin yang harus kita kembali, bagaimana bisa merevitalisasi industri padat karya di Indonesia. Saudara, saya sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia dengan Pak Edi Wijanarko. Pak Edi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Pak Edi, yang ingin saya bahas adalah bagaimana kemudian kita tahu Presiden Donald Trump ini menetapkan tarif Trump ataupun tarif resiprokal termasuk juga tarif universal, Pak. Dan kita tahu juga bahwa komoditas sepatu, Pak, di tahun 2024 menjadi 3 terbesar komoditas yang kemudian diekspor dari Indonesia ke Amerika. Dampaknya kan sejauh apa, Pak? Berita ini kan sebenarnya sangat shock untuk kita ya. Sangat shock itu dalam pengertian karena dilakukan dengan sangat cepat. Jadi sekarang ini memang terjadi kepanikan dari semua pengusaha, bukan sepatu, tapi ya tekstil juga dan lain juga. Terus apa yang akan terjadi? Ya kita akan wait and see. Jadi kita akan lakukan semacam evaluasi, diskusi, itu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan gitu ya. Yang kita khawatirkan begini, satu, ada penundaan pengiriman. Penundaan pengiriman. Nah, ya. Yang kedua, ada pembatalan, gitu kan. Ini kalau dua ini dilakukan, itu cash flow kita itu akan berat. Jadi pabrik-pabrik itu pasti akan mengalami kesulitan keuangan. Nah, kita waspadai bagaimana? Karena ini kalau kita sudah dapat kenaikan 32% itu tarif, tentu dia akan memberikan kepada konsumen yang bayar. Tapi kalau misalnya katakan daya beli Amerika misalnya tiba-tiba melihat, wah ini kok mahal sekali ya, maka mungkin penjualan tuh bisa turun 50% ya. Yang kita takutkan itu, kalau itu terjadi, maka mau tidak mau itu akan ada PHK.